Selamat datang di channel Otakcast. Di video kali ini kita akan membahas mengenai karakter cameo terbaik dalam serial anime One Punch Man. One Punch Man adalah anime tentang superhero yang bertarung melawan para penjahat. Banyak sekali para karakter cameo yang mempunyai kemampuan khusus yang keren, dan beberapa karakter memang memiliki kekonyolannya sendiri untuk menghibur para penonton. Jadi, ini dia karakter-karakter cameo terbaik dalam serial anime One Punch Man. 10. Metal Knight. Dr. Bofoy juga dikenal dengan Hero alias Metal Knight-nya. Ia adalah Hero S-Class rank 6 dari Hero Association. Dia menawarkan banyak layanan untuk asosiasi pahlawan seperti sponsor senjata dan pembangunan fasilitas. Bofoy memiliki rambut putih dan hidung yang besar. Dia juga terlihat mengenakan jas lab di atas kemeja birunya. Bofoy bertindak melalui penggunaan robotnya yang dikendalikan dari jarak jauh. Dua robotnya telah diperlihatkan. Yang pertama adalah unit besar yang mampu terbang dengan daya tembak tingkat tinggi yang terpasang. Yang kedua jauh lebih kecil, kira-kira seukuran manusia yang tidak memiliki persenjataan dan mungkin digunakan untuk pengintaian. 9. Tatsumaki. Tatsumaki juga dikenal dengan Tornado of Terror, adalah pahlawan profesional peringkat 2 S-Class dari Asosiasi Pahlawan. Dia diakui sebagai salah satu pahlawan dalam asosiasi yang paling kuat. Dia adalah seorang expert dan menyatakan sebagai guru dari Fubuki. Dia dan saudara perempuannya dikenal sebagai P6 Sister. Tatsumaki memiliki kepribadian yang agak kurang ajar, murung, pemarah, dan tidak sabaran. Dia tidak sopan terhadap kebanyakan orang, terutama kepada orang-orang yang dia anggap tidak kompeten. Tatsumaki tidak suka diabaikan atau disebut seperti anak nakal dan kerdil. 8. Speed Ozone Sonic. Speed Ozone Sonic, lebih sering disebut Sonic, adalah seorang penjahat dan kadang-kadang menjadi anti-hero dalam series. Dia pertama kali muncul sebagai pengawal yang disewa oleh Zenitsu. Dia adalah mantan anggota kelas kelulusan ke-44 Desa Ninja yang dijuluki The End. Sonic juga merupakan saingan Abadi Saitama. Meskipun sikap biasanya tenang, Sonic suka berkelahi, termotivasi oleh sensasi pertempuran melawan lawan kuat yang harus bisa dia kalahkan. Sebagai ninja veteran dan pembunuh, Sonic adalah ahli persenjataan ninja, memiliki kecepatan yang luar biasa dan mahir menyembunyikan kehadirannya. Checkmate. 7. Suiryu. Suiryu adalah seorang ahli bela diri dan pengguna Void Fist. Dia adalah penantang teratas dalam pertarungan super ke-22 dan juara turnamen 5 kali. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain-main atau tidak mengikuti pelajaran bela dirinya dengan serius, ia pada akhirnya tetap menjadi salah satu ahli bela diri yang paling dihormati di dunia. Dianggap sebagai legenda karena memenangkan 4 turnamen super fight berturut-turut. 6. Watchdog Man. Watchdog Man adalah pahlawan profesional S-Class peringkat 12 dari Asosiasi Pahlawan. Dia bertanggung jawab atas Q-City. Watchdog Man telah terbukti sangat belak-belakan dan acuh tak acuh, dan dia selalu menampilkan ekspresi kuat dan tidak terlihat terganggu pada mimik wajahnya. Dia juga memiliki kebiasaan memakai kostumnya setiap saat, bahkan memakainya saat mandi. Sebagai pahlawan S-Class, Watchdog Man sangat kuat. Sebuah bukti kehebatannya adalah bahwa ia dibiarkan bertanggung jawab atas Q-City yang dianggap sebagai kota paling berbahaya dalam hal jumlah dan tingkat bencana rata-rata makhluk misterius. 5. Metal Bat. Bat, lebih dikenal dengan nama Metal Bat-nya, adalah hero profesional S-Class rank 15 dari Asosiasi Pahlawan. Metal Bat memiliki kepercayaan diri yang besar, menyatakan bahwa dia tidak peduli apakah ancaman itu level iblis atau naga. Sebagai hero S-Class, Metal Bat sangat kuat. Meskipun peringkatnya lebih rendah, dia adalah petarung yang kuat dan menakutkan, mengancam Sweet Mesh yang kemampuannya layak untuk kelas S tanpa rasa takut, serta bertahan melawan Garou. 4. Fubuki. Fubuki juga dikenal dengan Blizzard of Hell, adalah pahlawan profesional peringkat 1B kelas dari Asosiasi Pahlawan. Dia adalah seorang esper, adik perempuan Tatsumaki, dan pemimpin grup Blizzard, faksi pahlawan kelas B. Dia dan saudara perempuannya dikenal sebagai P6 Sisters. Fubuki adalah yang terkuat di antara kelompoknya dan kelasnya, dengan Saitama menjadi satu-satunya pengecualian. Dia juga mengklaim cukup mampu untuk mencapai peringkat atas di kelas A.
Di luar kemampuan bertarungnya, dia telah membuktikan seorang pemimpin yang cukup baik, mampu memimpin pasukan kecil secara efektif. 3. Silver Fang. Fang juga dikenal dengan Silver Fang, adalah pahlawan profesional, master seni bela diri, pencipta dan guru dari Waterstream Rock Smashing Fist. Dia adalah pahlawan S-Class, peringkat 3 tertinggi dari Asosiasi Pahlawan dan diakui sebagai salah satu pahlawan yang paling kuat. Dia saat ini menetap di Z-City. Di masa mudanya, ia dijuluki Wine of Blood. Fang dan saudaranya, Bom, adalah dua master terhebat di dunia seni bela diri. Fang tampaknya memiliki kepribadian yang serius, tapi kepribadian aslinya dikatakan sangat menyenangkan. Sikapnya biasanya tenang, terlihat saat dia tampak tidak terganggu oleh meteor tingkat naga yang jatuh di Z-City. Tidak seperti kebanyakan hero lainnya, Fang lebih suka dipanggil dengan namanya daripada hero aslinya, Silver Fang. 2. King. King adalah pahlawan profesional peringkat 7S dari Asosiasi Pahlawan. Di depan umum, King dikenal sebagai pria terkuat di bumi. Namun, sebenarnya dia hanyalah warga sipil biasa yang secara tidak sengaja mendapatkan pujian atas tindakan heroik yang dilakukan oleh Saitama. King sering menerima pujian dan rasa hormat dari sesama pahlawan. Kekuatannya sangat ditakuti sehingga para penjahat dan makhluk misterius akan sering menyerah sebelum harus melawannya. キングでいいんじゃね？いや、ヒーロー名はちょっと、さすがに、キングお兄ちゃんなんて誰かに。1. Mumen Rider. Satoru, lebih dikenal dengan nama pahlawannya Mumen Rider, adalah pahlawan profesional peringkat 1C kelas dari Asosiasi Pahlawan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menyadari kekuatan Saitama. The real hero, Mumen Rider adalah pahlawan yang sangat pemberani, setia, dan menolak untuk mengabaikan kejahatan apapun. Tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting itu, dia sangat bertekad dan tidak pernah mundur, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia sangat bersedia untuk memberikan hidupnya sendiri jika itu berarti melindungi orang yang tidak bersalah dari kejahatan, bahkan ketika jelas dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan. Apakah pahlawan favorit kalian masuk dalam list ini? Jika tidak, coba tulis di kolom komentar ya, siapa pahlawan favorit kalian? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan mata nih, bye-bye.